Pasangan Capres dan Cawapres mana yang bisa menawarkan strategi dan solusi yang begitu tepat dan juga bisa terrealisasi di lapangan untuk mengatasi masalah subsidi BBM yang begitu membebani anggaran negara kita? Nah, ini nanti saya akan memperbincangkannya, namun sebelum perbincangan ini ada informasi yang bisa Anda saksikan terlebih dahulu. Mendekati masa kampanye Pilpres, para kandidat calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin mengumbar kata-kata manis untuk membenahi persoalan di negeri ini. Salah satu pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai, yakni persoalan subsidi BBM yang semakin melonjak tajam. Tiap tahunnya, APBN terus digerogoti pembiayaan subsidi bahan bakar minyak hingga lebih dari 20%. Pembiayaan yang sebenarnya dapat dialokasikan ke posting lainnya seperti pembangunan infrastruktur justru terbakar habis di jalanan. Pemerintah SBY Budiono bahkan selama ini kelimpungan mencari solusi tepat untuk menekan pemakaian subsidi BBM. Sementara kedua capres Joko Widodo dan Prabowo sama-sama menghujat tentang konsep subsidi BBM yang salah sasaran. Subsidi dituding lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Terobosan dari kedua belah pihak terus dikumandangkan hingga ke titik paling realistis. Kubu Prabowo Hatta melalui salah seorang tim sesnya Derajat Wibowo menyatakan prioritas utama yakni tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pengurangan subsidi dimungkinkan khusus bagi warga yang mampu. Sementara dari kubu Jokowi JK, subsidi BBM akan dikurangi secara bertahap dalam waktu 4 tahun ke depan. Nantinya, pengurangan subsidi ini dilakukan seiring dengan pengembangan energi alternatif yang dinilai masih berpotensi besar di Indonesia. Selama ini, pemerintah SBY melalui Kementerian ESDM telah mencoba merintis penggunaan energi alternatif pengganti BBM bersubsidi. Namun hingga kini, langkah tersebut belum sepenuhnya matang. Ada yang dipimpin oleh Pak Wirat Maka dari TB. Tugasnya itu membantu kementerian untuk kalau merencanakan sebaiknya kira-kira roadmap-nya bagaimana, kesulitan-kesulitannya dihadapi bagaimana, apa yang diperlukan, gitu-gitu loh. Kemudian juga melibatkan swasta nantinya. Belum terrealisasinya penggunaan energi alternatif pengganti BBM bersubsidi masih menunggu goodwill pemerintah selanjutnya. Namun hingga semua itu terjadi, yang dinanti saat ini adalah langkah terobosan yang paling realistis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat yang selama ini dirugikan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang mungkin masih gamang belum memutuskan siapa yang akan Anda pilih. Apakah kedua kubu ini bisa menawarkan solusi yang lebih baik daripada yang lain dalam hal BBM bersubsidi ini? Nah, yang jelas semua sepakat bahwa BBM bersubsidi selama ini salah sasaran. Yang menikmati justru kebanyakan kelompok ekonomi yang cukup mampu begitu. Nah, saya ingin bertanya ke kedua kubu, apakah perlu ada reformasi strategi dalam pemberian subsidi? Tapi yang paling penting adalah subsidi ini masih perlu atau tidak, Bang Ramson? Subsidi BBM itu masih perlu. Tetapi bagaimana mengurangi subsidi BBM di struktur APBN? Karena memang untuk 2014 BBM itu subsidinya 210 triliun. Ya. Listrik 75 triliun. Itu juga karena pengaruh harga BBM terhadap energi primer yang diperlukan oleh PLN listrik. Kalau subsidi dihilangkan, itu akan terjadi inflasi yang tinggi, bisa 17%. Itu juga berbahaya, artinya stabilitas ekonomi makro kita akan goncang. Nah, itu sehingga pendapatan yang stabil seperti buruh tidak terlindungi. Jadi nanti harga barang-barang naik, bisa naik 18%, 17%, nanti juga berbahaya. Rakyat harus tetap dilindungi. Itulah arahan Bapak Prabowo Subianto. Makanya beliau punya visi mengenai kemandirian energi, yaitu secara bertahap, mengurangi subsidi, tidak harus menaikkan harga sesuai dengan mekanisme pasar, yang oleh pemerintah sekarang dan sebelumnya ini, itu standar untuk mekanisme pasar itu adalah mid oil price Singapura. Jadi harga di Singapura berapa,
harga BBM kita bersubsidi berapa, itulah yang disebut subsidi. Jadi bukan dari harga pokok produksi. Sebenarnya harga pokok produksi masih jauh di bawah harga yang kita jual sekarang di subsidi BBM yang di SPBU. Karena itu kalau harganya itu jauh di bawahnya lah. Cuman karena standarnya pakai MOPS sehingga subsidi jadi tinggi. Karena di satu sisi misalnya 210 triliun ada subsidi BBM di struktur APBN, tetapi di penerimaan negara bukan pajak. Itu juga dari BBM sekitar 280 triliun. Jadi itu masih tetap lebih gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk mengurangi subsidi? Memang itu udah harus. Yaitu pertama konversi dari BBM ke gas. Karena apa? Cost dari gas itu lebih rendah. Artinya struktur cost gas jauh lebih rendah atau sekitar hanya 60% dari struktur cost minyak. Sesudah itu baru masuk ke energi alternatif. Sekarang yang diprogramkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk kemandirian energi bagian dari berdikari di bidang ekonomi atau kemandirian ekonomi adalah membuka 2 juta hektar lahan untuk aren, yang dimana kalau 500.000 hektar tahap pertama dibuka berproduksi itu akan menghasilkan setara 40 juta barel BBM. Jadi ini itu akan otomatis karena cost-nya ini juga lebih rendah daripada mid oil plant Singapura, sehingga dengan masih ada profitnya itu bisa harga BBM bersubsidi sekarang ini, artinya masih bisa dijual ataupun kalaupun ada kenaikan sedikit sehingga tidak langsung membebani struktur perekonomian kita. Tapi di satu sisi tentunya dengan secara artinya jangka menengah ada pertumbuhan ekonomi nanti targetnya 7%, pada saat seperti itu dengan berkualitas artinya merata, itu kemampuan konsumen masyarakat untuk harga energi yang nanti mendekati harga pasar itu sudah tidak terlalu masalah. Itulah strategi yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto secara garis besar. Kalau kita tim ini hanya menjabarkan. Jadi ide itu oleh Bapak Prabowo Subianto udah ada sejak 2 tahun yang lalu. Nanti saya akan tanyakan yang mana yang digambarkan waktu sebelum ada koalisi ini di sini itu sudah ada oleh Pak Nanti Prabowo saya akan tanyakan bagaimana time frame-nya, maksudnya secepat apa ini bisa direalisasikan. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Mas Darmawan, apakah punya strategi yang serupa atau berbeda? Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala itu sudah memikirkan strategi untuk mengatasi subsidi BBM dengan satu kata, bagaimana pemerintah bisa hadir menyediakan energi yang murah. Jadi di sini penekanannya adalah adanya energi yang murah. Energi murah. Iya. Nah, sehingga di sini bagaimana cara mengatasi itu? Subsidi BBM harus diatasi dengan suatu strategi yang komprehensif. Yang adalah? Ya, pertama, 20% subsidi yang ada itu hangus karena adanya pemborosan. Baik kemacetan maupun tata kota yang kurang bagus. Kemudian juga, nah sehingga ini menjadi penekanan, andaikan suatu bisa mengurangi kemacetan, hanya separuhnya saja itu sudah mendekati 35 triliun per tahun bisa di cost savingnya di sana. Kemudian juga dari sudut pandang hulu, bahwa produksi migas kita itu banyak sekali kebocoran. Pipa dari ujung sampai ujung pun sebenarnya banyak sekali transparansinya kurang bagus. Dan itu andaikan diperbaiki, bisa ada perbaikan dari produksi. Itu baik dari efisiensi. Nah, ini bisa dilakukan secara cepat. Kemudian juga subsidi ini banyak salah sasaran. Dan itu akan diperbaiki bagaimana ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang miskin tetap harganya tetap murah. Nah, kemudian ini kita melihat apa perbedaan minyak dengan gas. Yaitu minyak itu jauh lebih mahal daripada gas. Produksi migas kita itu didominasi dengan gas dan minyak itu lebih sedikit dan gas itu lebih murah. Kenapa gas kita harus diekspor? Karena tidak terbangunnya infrastruktur. Sehingga ke depannya Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala akan menekankan pada penggunaan energi yang murah dengan cara membangun infrastruktur. Nah, tadi juga kemudian kita juga Pak Jokowi juga memerintahkan bahwa energi kita harus berbasis pada kekuatan rakyat. Pada saat ini kita mengimpor energi, BBM itu 10.500, menjualnya 6.500. Disinilah kita memberi sedekah bagi negara-negara pengekspor minyak, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela. Nah,
Untuk ini perlu dialihkan dengan energi yang berbasis pada kerakyatan. Itu baik itu etanol, baik itu biosolar dari crude palm oil dan sebagainya. Tetapi yang tadi dinyatakan dengan Bang Ramson itu adalah 2 juta hektar. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah suatu tata kelola. Bagaimana sekarang rakyat produksi etanol mau jualnya kemana? Itu pun tidak tahu berapapun harganya. Nah, Pak Jokowi menyatakan perlu adanya suatu tata kelola yang lebih baik, yaitu cash and carry. Begitu rakyat produksi etanol, kualitasnya memang bagus, volumenya bisa diukur, langsung dibayar dengan cash. Dan inilah yang akan dibangun suatu bulog untuk energi terbarukan. Sedangkan masalah lahan, bahwa kita lahan kritis kita 30 juta hektar. Jadi 2 juta hektar itu masih kecil sekali. Oh, itu tahap pertama. Nah, sehingga di sini yang ditekankan adalah tata kelola. Kemudian ketiga juga kita meningkatkan produksi migas kita yang pada saat ini banyak sekali sumur-sumur tua. Kita akan merevitalisasi sumur-sumur tua ini. Nah, kemudian dari semua ini kita harapkan bahwa satu, pemerintah Jokowi dengan Yusuf Kala akan menyediakan energi murah yang pro rakyat. Karena dengan adanya energi murah, maka rakyat pun tidak akan terbebani. Buying power mereka akan menjadi lebih baik, kemudian kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga memerangi kemiskinan. Oke, kita akan bedah satu persatu. Kalau tadi dari kubu Prabowo menyatakan adanya konversi dari BBM ke gas, kemudian juga pembukaan lahan, biofuel, dan kalau Jokowi tadi ada banyak ya, pembenahan yang sudah ada, pembenahan yang sudah ada, dan juga ada bulog tadi untuk energi ya, sesuatu yang baru juga. Nanti kita akan bahas elaborasi lebih jauh lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama Bincang Pagi. Ya pemirsa, langsung saja saya lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Bang Ramson sudah menjelaskan bagaimana mau mengkonversi kubu Prabowo, konversi dari BBM ke gas, kemudian juga energi alternatif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini time frame-nya atau targetnya berapa lama? Karena sebelum ini tercapai pasti subsidi juga belum bisa diutak-atik dulu, begitu kan Bang? Iya, betul. Jadi Mbak Vina, makanya oleh Bapak Prabowo Subianto sejak 2012 sudah mempunyai visi. Itu sebenarnya sebagai penjabaran dari trisaktinya Bung Karno. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Yang penting visi beliau bagaimana supaya kita mandiri dari sisi energi juga pangan. Soal strategi di lapangan, makanya antara lain di poin ketiga, poin keempat, pembangunan infrastruktur. Termasuk infrastruktur untuk mempercepat konversi dari BBM ke gas. Baik infrastruktur yang artinya yang hulu maupun yang hilir. Itu tahap pertama. Bersamaan dengan itu juga pembukaan lahan. Kalau seperti tadi misalnya langsung rakyat bangun sendiri itu sporadis. Itu kita lihat produksinya sangat kecil dan cost-nya bisa tinggi. Kalau kita ini mau terintegrasi. Dan strategi berikutnya, karena tanpa strategi anggaran itu juga nggak bisa dilakukan. Karena tahun 2006, pemerintah sekarang ini juga udah mencanangkan mengenai biofuel, energi alternatif. Kita nanti di situ Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Pak Hatta, Wakil Presiden, kita akan mengupayakan masuk di dalam anggaran APBN perubahan. Artinya perencanaan itu mulai direalisasikan di pemerintahan beliau tahun pertama. Karena untuk APBN nanti saat beliau menjadi presiden, itu disusun APBN-nya oleh DPR RI sekarang ini, oleh pemerintah Pak SBY. Padahal yang mau dijalankan tahun pertama presidennya udah ganti, insya Allah Pak Prabowo Subianto. Oke, pertanyaan saya tadi, time frame-nya berapa lama untuk mencapai target ini, Bang Ramson? Jadi tahun pertama kita udah mulai. Dan jadi, ini bisa terlaksana, konversi infrastruktur ini bisa? Bisa, itu langsung terjadi percepatan gitu.
Makanya masuk di strategi anggaran. Tanpa strategi anggaran itu nggak bisa dilaksanakan. Bagaimana mau melaksanakan kalau tidak ada perencanaan anggarannya? Bagaimana mau dana kalau mempersiapkan infrastruktur? Biarpun itu nanti negara yang memulai dalam skop yang besar, yang masif, tetapi kan sesudah itu ada peluang untuk swasta. Swasta harus dia untung baru dia mau. Oke. Nah, masalahnya solusi-solusi seperti ini juga sudah ada dari karena nggak direalisasikan. Jadi tahun 2006 implementasi di lapangannya, waktu saya di DPR RI, saya udah kritis itu nggak bakal jalan. Karena apa? Tidak masuk di dalam strategi anggaran. Waktu itu Pak Purnomo menterinya, kebetulan mitra saya. Kalau ini kita udah siap. Di situ Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, kita akan upayakan masuk di dalam APBN perubahan. Baik. Insya Allah beliau terpilih Saya akan tanya ke kubu Jokowi JK. Jadi itu saya ulangi, karena idealisme Pak Prabowo untuk bagaimana kita tangkap itu ya, kepentingan rakyat. Dari kubu Jokowi JK, bagaimana ada solusi atau strategi yang jitu untuk mengimplementasi ide-ide ini? Pertama adalah timing, itu segalanya di sini. Jadi ini data kajian dari Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla sendiri, itu BPH Migas dengan Pertamina menyatakan 15% dari subsidi BBM itu bocor. 15%. Itu kalau sekarang subsidi BBM sekitar untuk transportasi saja 270 triliun, itu sudah mendekati hampir 40 triliun. Dan di sinilah nanti kita timingnya itu bisa cepat sekali bagaimana kebocoran ini kita atasi. Jadi dari sini saja sudah tersedia dana sekitar 30 triliun minimal. Itu dengan sangat cepat. Kedua juga mengenai transisi dari BBM ke BBG, apa permasalahan utama? Karena kalau kita melihat strateginya ini mirip. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ini permasalahan yang sangat sederhana. Dengan implementasi yang sangat sederhana, tetapi yang menjadikan ini menjadi kompleks karena adanya kepentingan bisnis dan golongan. Sebagai contoh, ini ada pembangkit listrik Tambak Lorok di Semarang. Itu 1000 megawatt, kalau dia pakai gas hanya Rp700 per kWh, kalau dia pakai BBM Rp3.000 per kWh. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, sudah ada gas dari Petronas dengan British Petroleum dari Kepodang ke Tambak Lorok. Ternyata pipanya itu diambil alih suatu perusahaan yang berafiliasi dengan partai. Yang saat ini di tempatnya Pak Prabowo dengan Pak Hatta. Dan sampai saat ini belum terbangun itu pipa. Sehingga apa yang akibatnya kalau 1000 megawatt, kalikan 24 jam, kalikan 365, kalikan 2000 kerugiannya itu 12 triliun per tahun. Nah inilah yang sebenarnya pembangunan pipa yang harusnya 7 bulan, 8 bulan. Tetapi tersandra dengan adanya suatu kepentingan bisnis. Kemudian kalau kita lihat selama 10 tahun belum ada pembangunan infrastruktur. Karena apa? Pak Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian mengakui infrastruktur tidak terbangun. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya adalah investasi untuk membangun infrastruktur gas itu rate of return-nya hanya 5%, sedangkan cost of capital itu 12-13%. Sehingga di sini memang tidak ada insentif untuk membangun suatu infrastruktur pipa. Dan ini kita pertanyakan. Apa? Anda melihatnya kenapa itu? Nah ini, kita melihat apakah ini suatu kesalahan pemikiran atau ini suatu tersandra, suatu kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu. Nah, kalau kita melihat ada dua koalisi, yang satu adalah tanpa kepentingan. Tidak ada pembagian kursi, yang ada adalah karakter sederhana, dan karakter dari koalisi Pak Jokowi dengan Pak JK itu adalah karakter yang kere kita. Saya tim sukses pun tiap malam makannya hanya pop mie. Sedangkan di lain sisi di sana ada pembagian kursi, banyak sekali golongan-golongan bisnis yang masuk ke dalamnya. Bagaimana kalau nanti dihadapkan misalnya kemudian Jokowi JK, nanti saya akan nanyakan hal yang sama, jika Jokowi JK nanti duduk di RI 1, RI 2, menghadapi kepentingan-kepentingan seperti misalnya adanya mafia migas begitu, dan kepentingan bisnis lainnya. Itu harus ditunjukkan dari awal. Jadi keberanian seorang pemimpin itu bukan hanya keberanian fisik saja, tetapi adalah keberanian moral menegakkan suatu prinsip-prinsip idealisme. Bahwa dalam membentuk koalisi sudah ditunjukkan keberanian dari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla tanpa ada kepentingan, tanpa ada pembagian kursi, sehingga memang koalisi kami itu agak lean, agak slim ya. Tetapi di sana koalisi ini berbasis pada idealisme, di mana permasalahan energi itu adalah suatu permasalahan yang sangat sederhana, solusinya sederhana, tetapi implementasinya tersandra oleh kepentingan, dan inilah yang karakter yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla
dengan suatu koalisi yang berbasis pada idealisme. Jadi itu sebagai hanya satu bentuk kepentingan, yaitu kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Jadi itu sebagai satu bentuk jaminannya adalah koalisi ramping yang membuktikan bagaimana ketegasannya. Nah, kalau koalisi Bang ramping Ramson itu bisa kurus, bisa slim. Slim memang agak ini. bisa kurus, bisa gendut. Bisa. Tapi Kalau koalisi kurus kan- rakyat. Jadi kurus kan secara lemas. bisnis kami adalah slim, tetapi kami ini dari sudut pandang Baik. rakyat Oke, itu saya kami koalisi jelasin. gemuk. Oke, Bang Kenapa Hasan. bedanya Divisinya begitu? Pak Prabowo Subianto itu masuk negara untuk tadi artinya pembangunan infrastruktur, juga untuk pembangunan tahap pertama untuk 2 juta hektar, 500.000 hektar dulu lahan untuk biofuel, itu masuk negara. Sesudah semua berjalan, nanti swasta baru masuk. Nah itu, jadi disitulah strateginya, karena di satu sisi nanti akan ada peningkatan penerimaan negara dari peningkatan rasio penerimaan negara dari pajak ke PDB. Itu akan terjadi 2 variabel penerimaan, peningkatan penerimaan. Di satu sisi, kalaupun rasio tetap 12,3%, PDB-nya naik, ini kan nominalnya naik. Nah, kalau ini misalnya rasionya naik lagi jadi 13% aja atau naik 1%, ini naik lagi kan? Ini sekitar 300 triliun rupiah. Belum lagi menekan inefisiensi yang itu visi beliau, makanya nanti sangat berperanan KPK dan juga institusi hukum yang ada penegakan hukum untuk menekan supaya jangan terjadi inefisiensi, supaya jangan terjadi korupsi. Nah, itu mengenai strateginya itu. Kenapa? Artinya karena ini kebijakan oleh negara, karena sesuai konstitusi kita, keputusan-keputusan strategis oleh presiden itu harus disetujui oleh DPR RI. Nah, disitulah nanti koalisi yang jauh di atas 50% ini membuat keputusan. Tetapi itu sudah disampaikan visi itu dari sejak awal kepada koalisi Merah Putih, dan koalisi Merah Putih sudah paham kemana visinya Pak Prabowo ini, karena memang untuk kepentingan rakyat. Saya berikan contoh. Kalau dikatakan kan ada pengalaman dulu di birokrat. Bung Karno dulu beliau ditawarkan di Dinas PU, tapi beliau tolak. Kalau beliau masuk Dinas PU Jawa Tengah zaman dulu, kapan kita merdeka saya nggak tahu, karena beliau nggak presiden. Nah sekarang Pak Prabowo punya visi, beliau berjuang mendirikan satu partai menjadi besar. Sekarang beliau artinya punya idealisme untuk memegang pemerintahan untuk bisa merealisasikan visi ini. Jadi analoginya sama dengan waktu Bung Karno punya visi, punya ideologi Pancasila, memerdekakan Republik ini, baru bagaimana merealisasikan visi itu. Mohon maaf, saya harus potong karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi saya ingin bertanya, ini wakilnya Pak Prabowo adalah Hatta Rajasa yang juga sudah menduduki jabatan pada pemerintahan yang sekarang SBY Budiono, bahwa ide-ide, idealisme dan sosial solusi yang ada sudah ada sejak pemerintahan ini. Apa jaminannya bahwa jika terpilih ini tidak ada kejadian yang sama terulang? Tapi ditahan dulu. Bosnya, ditahan dulu ya. Jeda berikut dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali. Anda kembali bersama Bincang Pagi, pemirsa. Menurut data Biro Pusat Statistik BPS menunjukkan nilai impor minyak mentah maupun hasil minyak pada tahun 2013 meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat informasinya. Pada tahun 2013, nilai impor BBM mencapai 42,14 miliar dolar Amerika. Kemudian ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2012, 39,51 miliar dolar Amerika. Tahun 2011, 39,27 miliar dolar Amerika. Di tahun 2010, senilai 26,55 miliar, dan tahun 2009 senilai 18,44 miliar dolar. Menurut Menkeu M. Khatib Basri, kenaikan disebabkan meningkatnya konsumsi BBM, juga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi kita lihat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun nilai impor BBM. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana Indonesia yang kini dikenal sebagai net importer BBM, net oil importer, yang karena kemampuan memproduksi minyaknya tidak bisa menyesuaikan dengan konsumsi yang semakin lama semakin meningkat begitu ya. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin kembali menanyakan pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Bang Ramson, bahwa wakil Pak Prabowo, Hatta Rajasa, sudah duduk di pemerintahan sejak SBY Budiono ini. Nah, berbagai solusi juga sudah ditawarkan, tapi implementasinya kosong, mandek. Bagaimana jaminan bahwa itu tidak akan terulang? Makanya tadi saya sudah sampaikan, di situ Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kita langsung bekerja.
langsung menyesuaikan juga di APBN perubahan. Soal tadi bosnya sekarang Pak Hatta Rajasa dengan nanti kan beda. Dengan segala hormat kepada Bapak SBY, tapi bagaimanapun stylenya kan beda. Tetapi kalau sekarang kan kita nggak perlu angkat itu. Yang penting bagaimana agar strategi yang dilakukan sekarang agar Bapak Prabowo Subianto bisa merealisasikan idealismenya yang juga penjabaran dari pemikiran Bung Karno Trisakti itu agak berdikari di bidang ekonomi. Beliau paling kencang di bidang itu dan berdaulat di bidang politik. Jadi ini masalah tegas atau tidak tegas saja? Sama konsistensi. Okay. Jadi memang saya juga kan 7,5 tahun di Komisi Energi. Jadi saya lihat memang agak banyak business as usual. Kalau nanti mesti ada terobosan yang masif. Jadi bukan yang sporadis, tapi terarah strategisnya. Makanya di dalam anggaran juga mungkin nanti Undang-Undang Keuangan Negara juga harus ada penyesuaian, bukan hanya berbasis kinerja, tapi juga berbasis goal. Pertanyaan tadi saya serupa dengan kombinasi. Baik, pertanyaan serupa ke Mas Darmawan, bagaimana meyakinkan warga masyarakat bahwa praktek-praktek mafia migas tidak akan ditoleransi oleh kalau pemerintah? Pak Prabowo akan tegas soal itu, nggak main-main siapapun. Terlihat dari koalisi gemuk atau apa kalau ada banyak kepentingan? Karena ada komitmen ke koalisi Merah Putih bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Itu secara dalam rapat intern dijelaskan kok. Siapapun nanti yang melakukan korupsi, mau pimpinan koalisi, mau siapapun, beliau akan tegas. Makanya nanti akan ada penguatan dalam penegakan hukum dan juga penguatan KPK, kombinasi. Oke, gitu. Mas Darmawan, Anda melihat dari yang sudah ada, pemerintah yang sudah ada, apa yang perlu dipelajari sih? Kenapa ini implementasinya mandek terus? Yang menjadi permasalahan pokok di sini adalah karakter. Ini sebagai contoh, permasalahan pasar Tanah Abang yang 20 tahun sudah macet tidak bisa diselesaikan. Itu permasalahan sangat sederhana. Tetapi begitu Pak Jokowi mengambil alih kepemimpinan sebagai gubernur, beliau dengan segala kemampuannya, dengan segala integritasnya, dengan segala kejujurannya, dengan segala kesederhanaannya bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan waktu yang singkat, hanya 3 bulan. Demikian pula dengan Waduk Pluit, dengan Waduk Rio yang mohon maaf, itu tempat itu sampai bau tai Pak pada waktu itu, mohon maaf. Dan permasalahannya sangat kompleks. Ternyata begitu Pak Jokowi datang, hadir di sana, permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ini masalah karakter. Demikian pula dengan permasalahan dari transisi dari BBM ke BBG. Karena ini adalah permasalahan membangun suatu infrastruktur yang sangat masif dengan biaya yang sangat besar. Betul. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ini permasalahan yang sangat sederhana. Apakah ada suatu goodwill, political will dari pemerintah dan adanya suatu kepemimpinan yang kuat? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan di depan para tim, saya akan kerahkan seluruh komponen bangsa ini bila saya menjadi presiden untuk membangun infrastruktur itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ada suatu komponen bangsa ini yang sampai menghalangi pembangunan ini akan langsung berhadapan dengan saya. Jadi di sini yang membedakan adalah suatu karakter, bahwa kita fokus, permasalahannya adalah ini. Nah, tadi mengenai masalah net energy trade kita negatif. Memang dari 2,3 juta barel migas kita itu didominasi dengan gas, sedangkan konsumsi didominasi dengan minyak. Sehingga kita gas yang murah itu diekspor, kemudian minyak itu harus diimpor yang mahal, dan itulah yang nanti akan diperbaiki oleh Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Kemudian juga bukan hanya dari net impor saja, tetapi juga dari strategi dari migas kita, dari 850.000 barel minyak yang diproduksi Indonesia, hanya 20% diproduksi oleh Pertamina. Dan itu karena apa? Karena karakter dari strategi migas itu sudah menjadi pragmatis. Sedangkan kita harus, Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa kita harus merubah strategi itu, membangun kapasitas nasional. Baik, jadi bagaimana kita bisa mengelola kekayaan alam ini dengan kekuatan bangsa sendiri. Kita harus jeda dulu, Bang Ramson. Tadi pasar Tanah Abang, Blok G itu udah sepi. Terus yang kedua, energi yang murah, bagaimana membuat energi yang murah? Kita kan energinya BBM, gas, baru energi alternatif yang terbarukan biofuel. Bagaimana membuat energi yang murah? Yang kita mau arahkan energi yang realistis, harga yang realistis, yang sehingga bisa di satu sisi menjadi keunggulan komparatif dari industri manufacturing kita, tapi juga tidak membebani rakyat kecil. Oke, nah nanti saya akan elaborasi lebih jauh juga. Memang pemerintah punya kebijakan seperti strategi anggaran dan masih banyak strategi lain yang perlu dilakukan. Tapi juga dalam pelaksananya adalah Pertamina. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan dukungan kepada Pertamina, misalnya untuk mencari kilang-kilang baru dan tidak berpihak pada asing. Nah ini yang selalu jadi permasalahan dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan. Nah ini akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya bagaimana pemerintah berpihak pada Pertamina untuk mencari kilang-kilang baru dan bukan pada asing. Saya mulai dari Bang Ramson. Kita akan melakukan penguatan terhadap posisi Pertamina untuk mendapatkan blok-blok baru. Tetapi juga manajemen Pertamina harus diperkuat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, belum ada rencana kenaikan harga BBM. Yang diupayakan adalah mengurangi volume BBM bersubsidi. Karena kalau berkurang... Kuotanya dikurangi? Iya, itu dengan tadi percepatan konversi dari BBM ke gas. Karena produksi gas kita setara 1.207.000 barel BBM. Sama dengan konsumsi BBM kita baik subsidi maupun non subsidi. Jadi sebenarnya itu setara. Ya, jadi andai kata itu bisa semua dikonversi ke gas, itu kita nggak terlalu masalah dari struktur APBN. Tapi itu tidak mungkin. Tetapi mengurangi volume BBM bersubsidi seberapa signifikan? Bisa. Kalau misalnya tahun ini APBN 2014 48 juta kiloliter untuk BBM bersubsidi, itu sekitar 780.000 barel per hari. Sisanya untuk non subsidi. Jadi total kita konsumsi BBM sekitar 1.270.000 barel per hari yang setara dengan produksi gas kalau disetarakan dengan BBM tanpa dimasukkan BBM yang produksi kita 840.000 barel per hari. Nah, jadi itu tadi konversi itu dimulai sehingga itu bisa terjadi penurunan volume BBM. Terus yang ketiga, tren kenaikan minyak mentah di pasar global belum kelihatan. Jadi kita prediksi ini belum kelihatan. Jadi belum ada alasan yang kuat untuk melakukan kenaikan harga BBM. Apalagi sekarang kecenderungan pertumbuhan ekonomi kita tidak sebagaimana yang diprediksi di RAPBN 2014. Kita harus memprotek kepentingan rakyat, kepentingan buruh yang penghasilannya adalah masih konstan. Gitu. Saya akan tanyakan ke Mas Darmawan. Kita tangkap poinnya Mas Darmawan. Bagaimana strateginya? Pertama, keberpihakan terhadap Pertamina. Bahwa Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala itu menitik beratkan pada peningkatan kapasitas nasional, bagaimana kita bisa mengelola kekayaan alam ini dengan kekuatan bangsa sendiri. Pada saat ini bahwa pemerintah sudah sangat pragmatis, tujuan dari pengelolaan migas itu hanya pendapatan dari pajak. Kalau yang ngebor itu adalah perusahaan minyak internasional, tidak ada masalah, yang penting bayar pajak. Itulah karakter pragmatis ini akan dikembalikan menjadi karakter pejuang. Bagaimana bangsa ini bisa punya kekuatan mengelola itu. Sehingga ada beberapa langkah. Pertama, bahwa Pertamina bila ada blok baru dan Pertamina mampu mengelolanya, ingin mengelolanya, serahkan pada Pertamina. Bila ada... Dinilai mampu Pertamina ya? Kemudian ada blok yang sudah expire, Pertamina memang mampu dan ingin mengelolanya, serahkan pada Pertamina. Bahkan kalau blok yang masih berjalan dan ada penjualan saham ke tempat yang lain dan Pertamina ingin membeli saham itu, dia punya preemptive right, jadi bisa mengatur, jadi didukung. Kemudian permodalan saat ini Pertamina sangat kurang dan permodalannya akan ditambah. Saat ini sebagai contoh, kita tidak punya petroleum fund. Timor yang baru saja 130 triliun, Norway itu 8.000 triliun. Kita akan gunakan petroleum fund untuk membangun kapasitas nasional. Kemudian juga akan dibangun suatu core kompetensi, kemampuan teknis, kultur korporasinya, sehingga Pertamina yakin dalam waktu 5 tahun akan menjadi perusahaan energi internasional yang besar. Fund itu gimana? Gitu. Nah, kemudian juga di sini tadi sudah dijelaskan bahwa akan disediakan energi yang murah. Gas itu hanya Rp4.500 per liter. Sebagai contoh saat ini, kalau orang pada 10 tahun lalu masih memakai minyak tanah, tetapi semuanya pakai LPG. LPG itu harga per unit energinya hanya separuh dari minyak tanah. Sekarang coba siapa yang mau masak pakai minyak tanah? Pakai nyalakan sumbu, kompornya pun sampai lampunya merah, pancinya pun punya jelaga hitam, itu tidak mungkin. Mereka tidak mau pakai itu. Demikian pula kami akan menyediakan energi murah alternatif berbasis pada gas, dan kita tidak ada niatan untuk menaikkan harga BBM sampai dengan tersedianya energi murah. Kemudian kita akan melakukan efisiensi sehingga ada pengurangan subsidi dan juga kita akan menggunakan energi kerakyatan. Dan pada akhirnya adalah bagaimana semua ini diimplementasikan itu dengan catatan kita punya karakter yang memang sangat sederhana dan mampu mengimplementasikan ini dengan secara efektif karena tidak tersandra oleh kepentingan golongan maupun bisnis maupun kepentingan partai. Mbak Vina, ada sedikit usul sedikit, kita minta tolong kalau boleh Metro agak fair, jangan terlalu banyak mengetek
Pak Prabowo Oh Subianto. tidak kita karenanya Gitu saya aja, memberikan gitu aja. porsi yang Oh, iya. sama. Enggak, maksudnya untuk Bang Lamson hal punya ini, gitu. punya porsi yang Karena sama untuk mengungkapkan ide-ide dan ada juga pesan solusi dan dari juga strategi teman-teman ya. di media Dan center. tadi juga Ya, ini Mas mau Dawan baca. sudah mengungkapkan bahwa jadi kedua belah pihak Ya. sudah punya strategi tertentu dan harganya juga sejauh ini belum ada rencana untuk dinaikkan. Tapi sambil menunggu yang lain-lain ini diperbaiki ya. Kami Baik, terima salam kasih hormat untuk Bapak-Bapak. rakyat Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya di sini. Dan pemirsa, demikian perbincangan mengenai subsidi BBM dan bagaimana strategi dari kedua kubu ini untuk mengatasi masalah BBM bersubsidi yang begitu membebani APBN. Namun bincang pagi masih belum usai, saya kembalikan ke Gilang Ayunda. Silakan Gilang. Ya, baik Kartika, terima kasih. Itu tadi bagaimana visi mengenai BBM dari kedua poros calon presiden dan calon wakil presiden. Mudah-mudahan visi yang sudah dirancang sedemikian baiknya, sedemikian rapi dan strategis bisa dijalankan nanti ketika salah satu sudah menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang. Penilaian diserahkan juga kepada Anda pemirsa. Dan Bincang Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya dari editorial Media Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.